Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa huwa utawi Umar iku alladzi wong sadda kang nutup sapa alladzi babal kalami ing babe ilmu kalam wal jadali lan debat wa doroba lan masa Umar itu yang bener itu insyaallah dobian bukan sobigon. Dobian maknane tutup tameng pengaman bidurrati kelawan mutiara lama aurada semangsane tumeka alaihi ing atase Umar atau lama aurada semangsane nekaaken opo kalam alaihi ing atase Umar soalan ing pertanyaan fi ta'arudi ayataini ing dalam pertentangane ayat loro fi kitabillahi ing dalam kitab Gusti Allah lan ninggal sapa Umar hu ing ta'arudu ayataini wa amaro lan perintah sapa Umar annasa ing menungso bihajrihi kelawan ninggal ta'arud. Jadi Sayyidina Umar itu orang yang menutup pintu ilmu kalam, ilmu jadal, debat, bahkan dia termasuk orang yang memasang pengaman untuk menghindari perdebatan ketika ditanyakan kepadanya. Lamma aurada alaihi ta'arudu ayataini, ketika disampaikan kepadanya Sayyidina Umar ayat ini apa maknanya, kok kayak ayat ini dengan ayat ini kok kayaknya tidak match, ini bagaimana? Sayyidina Umar berpaling wahajarohu dan meninggalkannya wa amarun nas bihajri dan memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk tidak masuk kepada perdebatan seperti itu. Kalau sekarang kan orang kalau bisa debat itu kelihatannya hebat itu loh. Ya, itu sehingga kemudian dia habis waktunya hanya untuk debat dan itu fardu kifayah. Sementara yang fardu ain dia tinggalkan. Wa amma qauluka anapun utawi pengucap sira innal masyhurina temen satune wong pira-pira wong kang masyhur minal ulama saking pira-pira ulama hum ya al masyhurin iku al fuqaha pira-pira fuqaha wal mutakallimuna lan pira-pira mutakallimun ahli kalam. Jika engkau mengatakan kenapa bukankah ceramah ini yang paling popularitas, yang paling viral di kalangan pesantren itu kan fuqaha dengan mutakallimun. Tapi kenapa Imam Ghazali masih mengatakan bahwa mereka itu adalah ulama-ulama dunia? Kenapa demikian Imam Ghazali? Fa'lam, maka berwa sapa sira annama ing temen satune barang yunalu kang den perkole bihi kelawan ma opo al fadlu keutamaan indallahi ana sandinge Gusti Allah iku syai'un suwiji-wiji wa malan utai perkara yunalu kang den perkole bihi kelawan ma opo asyuhratu kemasyhuran popularitas indan nasi ana sandinge menungso iku syai'un suwiji-wiji akharu kang liya. Ketahui kata Imam Ghazali popularitas itu sebabnya beda dengan popularitas di hadapan Allah. Kemuliaan indallah itu syai'un wasyuhratu syai'un. Jadi popularitas di hadapan Allah itu sebabnya beda. Dan popularitas di hadapan manusia itu sesuatu yang lain. Jadi tidak sama. Ini sebabnya mulai Imam Al-Ghazali kemudian ingin membongkar tadi dari tesisnya yang pertama bahwa ahli fikih, ulama kalam itu adalah ulama dunia. Jadi ada yang popularitas, makanya kalau sekarang dalam kitab-kitab tasawuf itu kayak Hatim al-Asham itu orang yang tidak populer di bumi tapi populer di langit.
Wa huwa mustajabud du'ai. Dia orang yang mustajab doa. Dah. Itu jadi masyhur indallah itu syai'un. Terus masyhur di depan manusia itu syai'un. Jadi harus dibedakan kata Imam Ghazali itu. Falaqad kanat, maka teman-teman ana opo syuhratu Abi Bakar As-Siddiq, kemasyhurane Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu iku bil khilafah. Wa kana sebab dadi khilafah. Wa kana lan ana opo fadluhu, keutamaane Abu Bakar. Jadi popularitasnya Abu Bakar itu karena sebab dia menjadi khilafah. Tapi keagungannya Abu Bakar iku bisirri, sebab rahasia. Alladzi waqqara, kang tumancep apa sir fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar. Fi qalbihi ing dalam atine Abu Bakar. Nah itu, Abu Bakar viral itu karena dia pejabat di dunianya. Tapi dia juga termasuk orang yang masyhur indallah karena bisirri. Ada rahasia yang ada di dalam hatinya. Wa kana telan ana apa syuhratu Umar, masyhure Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iku bisiasati, sebab politiknya. Wa kana lan ana apa fadluhu, keagungan. Jadi keagungan dengan popularitas itu beda. Itu harus dibedakan. Bil ilmi, sebab ilmu, billahi kelawan Gusti Allah, allati mata kang mati opo tis'atu asyarihi, 9% ilmu, bimautihi sebab matine Umar. Itu Umar itu popularitasnya sebab dia dengan politiknya yang luar biasa, tapi keagungannya bukan karena politiknya, tapi karena al ilmu billah, yang ilmunya ya tentang Allah yang luar biasa. Yang sampai Imam Ghazali mengatakan dengan wafatnya Sayyidina Umar itu 9% ilmu tentang Allah sudah hilang. Itu wakana lan wayak wa biqasdihi, lan kelawan nejone Umar at-taqarruba ing ngeparek ilallahi maring Gusti Allah azza wa jalla fi wilayatihi ing dalam kekuasaane Umar, wa adlihi lan keadilane Umar, wa syafaqatihi lan welase Umar, kasih sayangnya Umar ala khalqihi ing atase makhluke Gusti Allah. Wa huwa utawi at-taqarrub ilallah iku amrun perkara batinun kang bangsa batin, yang tersembunyi fi sirrihi ing dalam atine si Umar. Dan dia sebagai pejabat tapi tujuannya taqarrub. Bukan apa, kalau sekarang tujuannya bukan taqarrub lagi, tapi apa? Taghanni, mencari kekayaan. Cari tafakkuh, bersenang-senang, tazayyun, berhias, menghiasi diri. Kalau Sayyidina Umar dengan kekuasaannya itu dia untuk taqarrub gitu loh. Jadi apapun yang dilakukannya itu niatnya ada taqarrub. Nah, taqarrub. Terus wa amma sairu af'alihi, maka anapun utawi sekabiane pira-pira penggawene Umar adh-dhahirati kang pertela yang tampak iku fayitasawwaru, maka den temu apa suduruha metune si af'al min talibil jahi, saking wong kang golek jah, derajat kedudukan, wal ismilan nama baik, wasum atilan popularitas, warrahibilan wong kang demen fi syuhrati ing dalam viralitas. Adapun secara dohir apa yang dilakukan oleh Umar itu sama yang dilakukan oleh orang-orang pencari jabatan, kedudukan, popularitas. Tapi Sayyidina Umar memiliki ilmu yang beda dari para pejabat-pejabat sekarang. Itu yang kemudian menjadikan Sayyidina Umar itu agung, mulia. Begitu juga dengan Abu Bakar. Jadi sama saja, jadi khilafah dulu juga seorang politikus, seorang ekonom, seorang negarawan, itu sama lah. Tapi dibalik itu ada ilmu sirnya, ma waqqara fi qulubihim. Yang inilah ma waqqara fi qulubihim, inilah yang kemudian akan mengangkat derajat mereka itu. Wal fadlu fatakunu, maka ana opo asyuhratu, kemasyhuran, fima ing dalam barang huwa kang utaima iku al muhliku,
kang ngerusakaken. Sementara popularitas itu sejatinya adalah yang muhlik, bukan yang al-mufaddil, yang bukan mengagungkan, memuliakan. Al-muhlik, jabatan, popularitas, kedudukan, harta, tahta, itu al-muhlik, bukan al-mufaddil. Jadi yang membedakan antara Abu Bakar dan para khalifah dengan pejabat-pejabat sekarang bukan dalam sisi kedudukan, sisi kedudukannya sama. Dia mengatur mereka bekerja, berpolitik. Cuman ada yang ma fi qulubihim ma waqqara fi qulubihim. Wal fadlu utawi keutamaan iku fima ing dalem barang huwa kang utawi ma iku sirrun rahasia. La yattali'u kang ora ningali alaihi ing atase sir sapa ahadun. Nah, sumber keutamaannya para khalifah itu yang terdapat di dalam hati mereka yang tidak bisa ditiru. Jangan tidak bisa dilihat. Kalau politiknya sama lah, kita bisa belajar itu. Itu yang harus dipelajari. Makanya fal fuqaha maka utawi piro-piro fuqaha wal mutakallimun lan piro-piro mutakallimun iku mislul khulafai madani piro-piro khalifah wal qudati lan piro-piro qadi wal ulama ilan piro-piro ulama. Jadi fuqaha mutakallimin itu sama dengan pejabat dari sisi formalnya. Jadi ini Imam Al-Ghazali dengan melihat dasar ini, dengan tesis seperti ini, dia membetulkan bahwa fuqaha itu adalah ulama dunia, karena seperti halnya pejabat. Pejabat yang kelihatannya ulama dunia bisa menjadi wali, sebab bima waqqara fi qalbi. Fuqaha yang notabene katakan bicara tentang agama bisa menjadi wali, tidak menjadi wali karena tidak adanya ma waqqara fi qulubi. Itu. Makanya nanti kita akan bahas apakah Imam Syafi'i, ulama-ulama madhab itu termasuk ulama dunia atau tidak. Itu nanti pembahasan kita. Wal fadlu wal fuqaha wa qad inqasamu lan teman-teman terbagi sapa fuqaha. Fuqaha itu macam-macam, mutakallimin itu macam-macam. Ya kayak santri lah. Santri itu macam-macam kok. Ana sing temenan kepengen ngaji, ana sing kepengen ngajinya cuman apa? Ya, kanggo ritual, kanggo kesibukan, bukan sebagai tujuan. Itu sama aja lah, santri, ustaz, kiai juga sama, macam-macam. Ada yang seneng ngaji, ada sing males ngaji, ada sing geles males mulah, macam-macam lah. Santri ya gitu sama aja. Itu maksudnya Imam Ghazali itu waqad inqasam. Di samping itu kadang yang bergerak pun itu tujuannya berbeda. Bima waqqara fi qulubihim, itu yang membedakannya itu. Faminhum, maka ikut setengah saking fuqaha wal mutakallimun, khulafa, qudot, ulama itu semuanya. Jadi mereka itu macam-macam. Man utawi wong aroda kang ngarepaken sapa man Allah subhanahu. Ada di antara fuqaha yang dengan ilmunya dia ingin mencari Allah. Wa fatwahu lan fatwane siman. Wa dzabbihi lan netepane siman an sunnati nabihi, saking sunnah nabi siman. Walam yatlub lan ora nyupri sapa siman bihi kelawan ilmu riyaan ing riya wala sum'atan. Ada di antara fuqaha itu yang dengan ilmunya itu dengan fatwanya, dengan melaksanakan sunnah nabinya itu lam yatlub bihi riyaan, tidak mencari popularitas, tidak pamer, tidak bangga, tidak, hanya semata-mata karena taqarrub kepada Gusti Allah. Ya, santri, guru itu juga sama, dosen apalagi. Guru, dosen sekarang yang dikejar adalah sertifikasi. Ya itu sah-sah saja, itu boleh. Ya, cuman itu nanti kategorinya adalah ulama dunia, tolabul jah, tolabul mal, itu. Faulaika maka utai mengkon-mengkonon man aradallah bi ilmihi wa fatwahu iku ahlu ridwanillah. Nah ini orang yang seperti inilah yang disebut ahlu ridwanillah, ahli orang-orang pencari ridhone Gusti Allah, dan yang seperti inilah baru disebut ulama akhirat ini. Indallahi wa fadlihim, ahli ridwanullahi wa fadlihim, lan utawi wa fadluhum, lan utawi keutamaane si ahlu ridwanillah atau fuqaha indallahi mang ana ngarsane Gusti Allah
iku li amalihim karena ngamali si fuqaha bi ilmihim kelawan ilmune fuqaha. Kenapa dia termasuk orang ahlu ridwanullah? Dan karena keutamaan mereka itu didasari dengan ilmunya wa izadatihim lan amri yasi fuqaha wajallahi ing ridone Gusti Allah bi fatwahum kelawan fatwane si fuqaha. Di dalam memberikan fatwanya fuqaha yang seperti ini loh ya, fuqaha yang seperti ini itu hanya semata-mata karena Allah, bukan mencari sensasi, bukan mencari popularitas, viralitas, tidak. Wa nadrihim lan pandangane si fuqaha, pendapate fuqaha, fa inna kulla ilmin maka sak temene saben-saben ilmu umila kang den lakoni opo ilmu. Fa innahu maka temen satune kullu ilmin iku fi'lun penggawe muktasabun kang den hasilaken. Muktasabun kang den hasilaken. Setiap ilmu yang diamalkan itulah nilai. Maknanya gitu loh. Ini nilai plus. Makanya terus selanjutnya apa kata Imam Ghazali? Walaisa lan ora nana opo kullu amalin, setiap amal iku ilman. Tapi tidak setiap amal yang dilakukan itu mencerminkan ilmu atau didasari dengan orang bisa bergerak, berpolitik bisa, berekonomi bisa, berapa saja bisa. Tapi setiap yang dilakukan itu tidak mencerminkan, tidak pasti mencerminkan ilmu. Artinya ilmu itu bahwa dia melakukan itu benar-benar karena Allah itu belum tentu. Belum tentu. Itu maksudnya laisa bi ilmin. Itu maksudnya laisa. Tapi kalau orang yang sudah mengerti tentang ilmu, maka kemudian ketika diamalkan, inilah amalun muktasabun. Ini nilai plusnya. Makanya apa? Yaitu beda antaranya orang yang berilmu, amalnya orang yang berilmu dengan amalnya orang yang tidak berilmu, itu beda. Itu beda. Dan ini walaisa kullu amalin ilman. Tidak setiap amal itu mencerminkan ilmu. Itu ya orang nyolong, ngamal juga itu. Orang garong, orang korupsi, itu amal juga kan? Secara umum maknanya amal itu, maknanya kerja, tindak. Tapi itu tidak. Jangankan yang sifatnya kasar-kasar, sembahyang aja sembahyang. Orang mulang aja itu, ya, orang mulang, orang sembahyang, orang ibadah, itu tidak semuanya mencerminkan ilmu. Artinya paling tidak ilmunya, ibadahnya, terus dia ibadah sholat kayak gitu itu karena siapa? Karena apa? Ini juga bagian daripada cermin daripada ilmu gitu loh. Udah. Terus mana tadi? Walaisa wat tabibu. Nah ini wat tabibu lan utawi tabib iku yakdiru bisa sapa tabib ala taqarrubi ing atase ngeparek ilallahi taala maring Gusti Allah taala. Bi ilmihi kelawan ilmune tabib fayakunu maka ana sapa tabib iku musaban den ganjar ala ilmihi ing atase ilmune si tabib min khaisu innahu saking arah temen satune tabib iku amilun wong kang ngamal, wong kang kerja lillahi karena Gusti Allah Subhanahu wa taala bihi kelawan ilmihi seorang dokter, seorang karyawan, seorang insinyur, seorang arsitek itu bisa menjadi ibadah ilmunya kalau niatnya. Jadi mananya ilmunya dari ilmu yang dimiliki itu harus diilmuni lagi, itu baru menjadi ibadah. Ayo ulangi. Seorang dokter, seorang profesional ya, orang-orang profesional itu bisa dengan ketika menjalankan ilmunya itu bisa menjadi ibadah. Kalau tujuannya adalah takorrub. Berarti ilmu itu juga masih butuh diilmuni. Ilmu apa? Ilmu bagaimana agar ilmu itu ketika diamalkan bisa menjadi ibadah. Ya itu tadi minimal niatnya sing bener-bener takorrub lillahi ta'ala, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari kekayaan, bukan karena popularitas, bukan. Itulah ya. Jadi bisa makanya apa? Iya, tergantung niatnya itu. Nah, niat itu adalah bagian daripada ilmu itu loh. Nah, wat tabibu lan utawi tabib iku yakdiru. Gitu ya, bisa. Wasultanu lan utawi sultan iku ya tawassatu nengan-nengai sapa sultan bainal khalqi ing dalam antarane makhluk lillahi maring Gusti Allah fayakunu maka ana sapa sultan iku mardiyan wong kang den ridoni indallahi ana sandinge Gusti Allah subhanahu
wa musaban lan kang den ganjar. Pejabat itu juga dengan jabatannya bisa menjadi ibadah. Kenapa? Sebab pejabat itu yang menjadi tawassut, pelantara antara hamba dengan Allah. Diatur undang-undang kebebasan beragama, berkeyakinan, masjid silakan didirikan, majelis taklim diberikan izin, dibantu, apa yang kurang disejahterakan. Ini namanya tawassut. Nah, kalau pejabat itu tujuannya adalah menjadi jembatan antara hamba dengan sang penciptanya, itu ibadah. Musabah itu ibadah. Makanya dari awal saya katakan, tukang sampah pun kayak Wahidin itu bisa menjadi ibadah. Tinggal Wahidinnya. Nah, itu tergantung motivasinya apa. Itu aja. Tukang parkir aja. Semuanya apapun profesinya itu bisa musaban, diganjar, dibalas oleh Allah. Tapi bukan dari sisi amalnya. Karena tadi apa kata Imam Ghazali? Walaysa kullu amalin ilman. Karena tidak setiap amal yang kita lakukan itu mencerminkan ilmunya. Artinya setiap amal agar bisa menjadi ibadah itu butuh didasari dengan ilmunya. Bagaimana menjadi pejabat agar benar-benar menjadi ibadah, itu ada ilmunya. Jangan lalu mengatakan menjadi pejabat juga ibadah. Kata siapa? Kerja yang betul-betul agar menjadi ibadah itu harus ada ilmunya. Jangan sembarangan lalu mengatakan kerja juga ibadah. Walaysa kullu amalin ilman. Tapi apa sebelumnya tadi, fa inna kulla ilmin umila bihi, itu min apa, fa inna kulla ilmin umila fa innahu fi'lun muktasabun. Itu adalah prestasi. Setiap ilmu yang dilakukan, yang diamalkan itu adalah prestasi plus. Tapi walaisa kullu amalin ilman. Tapi tidak semuanya amal, gerakan, tindakan kita itu mencerminkan ilmu kita. Mau nyatanya ake wong ngelakoni ya orang ngerti apa-apa kok. Sampai kayak gitu apa? Yus pokoknya aku melu-melu. Gampangnya mana tuh? Lah ini laisa kullu amalin ilmu. Jangan kan itu ya, itu jangan yang masih sifatnya melu-melu. Yang kadang kita kemauan sendiri. Contoh kayak sholat lah. Sholat. Sampai ruku kayak gitu tuh ngerti nggak caranya? Ya pokoknya wong deluk ya aku deluk. Ini sebabnya gitu loh. Ini contoh kecil aja. Yang sudah dalam bingkai ibadah saja itu masih bisa menjadi tidak ibadah jika tidak dibarengi dengan ilmunya. Apalagi yang dalam konteks bentuk formatnya itu bukan itu. Walaisa kullu amalin ilman. Jadi ngaji ihya itu sitik-sitik aja neta cakate. Kemarin pembukaan mau itu ada yang ikut. Ngarugi, padahal kemarin penting loh muqaddimah mu'alif itu. Antropologi, sosiologi, retorika, dakwahnya. Dah. Tadi. Jadi sultan itu bisa jadi ibadah dengan jabatan kedudukan. Sebab dia menjadi mediator. Karena kita ini bisa ngaji ini karena ada presiden, ada sistem yang dibuat oleh pemerintah. Maka ketika pemerintah, presiden, bupati, gubernur membuat perda, membuat apapun yang sifatnya itu memberikan kenyamanan orang beribadah, kebebasan orang beribadah, terutama orang yang beriman katakanlah kepada Allah, wah itu ibadah temenan itu. Itu taqarrub temenan. Itu taqarrub. Berarti dia ngerti dengan kedudukannya. La min haitsu ora saking arah, wala min haitsu innahu ora saking arah teman satunya sultan iku mutakaffilun. Wong kang nanggung bi ilmi dini kelawan ilmu agama, bal min haitsu innahu, bal min haitsu huwa saking sekirane utawi sultan iku mutaqallidun. Wong kang manut bi amalin kelawan amal yaksidu kang neja sapa si sultan bihi kelawan amal at-taqarruba ing taqarrub ilallahi azza wa jalla bi ilmihi kelawan ilmune sultan. Nah itu. Jadi sultan bisa diganjar la min haitsu innahu mutakaffilun. Bukan karena dia
apa namanya mutakafil itu yang mencukupi, yang ya, mutakafil itu bisa dia membekali diri atau juga memberikan fasilitas. Dia membangun sekolah, membangun ini, itu bagus memang. Tapi ya mas, membangun sekolah pun, membantu pesantren pun, itu kan tujuannya masih beda. Makanya apa? Menjadi ibadahnya itu bukan min haisu apa tadi? Min haisu innahu amilun, mana tadi? Min haisu innahu mutakafilun bi ilmiddin, bal min haisu huwa mutakol lidun bi amalin. Tetapi kenapa bisa mendapat pahala dan bisa mendapatkan ibadah? Min haisu huwa mutakol lidun bi amalin yaksidu bihi at-taqarrub. Jadi karena niatnya yang taqarrub, bukan karena programnya itu. Bukan semata-mata karena programnya, tapi niat dibuat program itu apa? Itu aja. Oh, biar kepilih lagi saya. Ah, itu bukan ibadah lagi. Jadi yang dilihat itu dari niatnya. Pejabat itu, pemerintah itu melakukan itu apa? Motivasinya. Jadi bikin 1000 masjid, umpamanya kayak Gubernur Jawa Barat sekarang programnya apa? One Desa One Hafid itu. Kalau Gubernur Jawa Barat, One Desa One Hafid. Jadi ada program satu desa harus ada hafid. Itu dibiayai oleh gubernur, oleh Pemda ya. Itu One Desa One Hafid. Itu apa tujuannya? Yang benar itu benar. Itu kalau memang benar-benar untuk itu ibadah temenan. Tapi kalau tujuannya cuma untuk mancing periode kedua ya beda lagi. Jadi samalah profesional yang lain itu tadi, mulai dari dokter, insinyur, arsitek, apapun itu bukan dari sisi ilmunya, tapi min haisu huwa. Jadi apa yang menjadi motivasi dan dorongannya itu. Wa aksamu malan utawi piro-piro bagiane barang yutaqarrabu kang den gawe ngeparek apa bihima ilallahi taala maring Gusti Allah taala iku salah satun. Hal-hal yang bisa dibuat taqarrub kepada Allah itu dibagi menjadi 3. Awas. Hal-hal yang dibuat taqarrub kepada Gusti Allah itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Bukan 3 jenis tok, bukan 3 macam tok. Kalau 3 macam tok terlalu sedikit. Karena dalam ilmu tasawuf kan ada turuqi ilallah ka'ada di anfasi khalqi. Jalan menuju Allah itu sejumlah detak jantungnya makhluknya Allah. Berarti tidak terhitung. Nah, ketika Imam Ghazali di sini mengatakan salah satu aksamin, itu klasifikasinya. Ya, ilmun rupane ilmu mujarradun kang murni. Wa huwa utawi ilmun mujarrad iku ilmul mukasyafah. Ini pertama yang bisa dibuat taqarrub kepada Allah. Ilmu mukasyafah. Jadi artinya ketika orang ini sudah menguasai ini, belajar ini, mendalami ini, itu ibadah. Nah, itu berarti udah ibadah itu. Wa amalun dan amal mujarradun kang murni. Wa huwa utawi amal mujarrad iku ka adlis sultani, kayak adile presiden, pejabat masalan umpamane. Wa dabtuhu lan melanggerane sultan atau ngature sultan linnasi maring menungso. Yang kedua adalah amal mujarrad. Amal mujarrad itu ya tindakan murni itu, tapi mencerminkan nilai seperti adilnya pejabat. Wadabtuhu itu ngatur-ngatur ini perda-perda itu. Wa murakkabun lan kang den susun min amalin saking amal wa ilmin lan ilmu. Ada juga alat taqarrub kepada Allah itu murakkab, tersusun dari antara ilmu dengan amal. Jadi kalau presiden tadi itu amal mujarrad, presiden adil, itu sudah ibadah itu. Menilai, membangun kemaslahatan untuk masyarakat, itu sudah ibadah. DPR adil, itu sudah ibadah itu. Tapi ada lagi yang ketiga, itu terbangun di atas ilmu dan amal. Wa huwa utawi ilmun, wa huwa utawi murakkabun iku ilmu tariqil akhirati dalan ngamba maring akhirat. Fa inna sahibahu maka temen satune wong kang anduweni amal atawa ilmu, fa inna sahibahu maka temen satune wong kang duweni ilmu iku minal ulama'i, saking pira-pira ulama wal ummali lan pira-pira pekerja jami'an khalis sekabiane. Maka dalam konteks ini ilmu dan amal, maka pelakunya itu bisa jadi ulama, bisa jadi umal.
Nah, tergantung ini nanti, awas ini. Jadi ilmu dengan amal. Jadi apakah yang kuat itu amalnya doang? Berarti kalau amalnya kuat, yang kuat berarti kategorinya nanti masuknya umal, cuman pekerja doang. Tapi ketika ilmunya kuat juga, lalu menjadikan dirinya sebagai umal, orang yang ahli ibadah bergerak, maka dia baru termasuk ulama, kira-kira gitu loh ya. Jadi awas, makanya itu ngajingan itu soangel pokoknya niatnya mutolaah bila wis. Niatnya mutolaah. Kita kalau niatnya hancur-hancuran. Makanya apa sering saya katakan, ada orang yang kalau di ngaji di mingguan itu, bah ngaji hikam bah. Hele awakmu syarat rukunnya sholat bayrung. Kita ngaji hikam, kita ngaji ikhya. Itu kita itu nanti jadi minal maghrurin, orang yang tertipu. Kenapa? Di satu sisi masuk surganya gampang, di satu sisi ibadahnya susah. Ya kan? Coba. Itu hikam dan ikhya. Makanya ini bukan konsumsi orang yang kayak kita seringnya. Cuman saya niatnya mutolaah aja. Barangkali saya bisa ngikut ngambil. Kita tuh bisa maghrurin. Kalau saya ngomong, orang yang tertipu apa? Wong kita masih segini, sifatnya gitu loh ya. Contoh kita maghrurin itu. Kita orang ekonomi, orang desa, tapi kepengen makan gaya di rumah makan Chinese food. Di hotel bintang 7. Duit pas. Memang kelihatan gaya kan masuk ke situ. Iya enggak? Kelihatan gaya enggak? Gaya, Mas. Wahidin rapih memang, godasi. Sepatunya bisa kanggo ngaca. Tapi begitu ngelihat harga-harga makanan, air putih saja 1 gelas umpamanya 70.000. Wow, 70.000 kata Wahidin. Kalau di pondok kan 70.000 ini bisa 1 komplek. Nah itu tau, maghrur akhirnya seperti ini. Maghrur paling tidak masuknya saja ke situ, itu udah maghrur kan. Kalaupun dia memaksakan diri membayar demi gengsi, maghrur lagi, gaya-gayaan itu bukan menyelamatkan dia, malah mematikan hidup dia. Akhirnya apa? Nisbatnya wesel bisa untuk 1 bulan, tapi habis dalam waktu sekejap untuk bergaya dan tidak ada hasilnya. Orang pun tidak menilai apa. Ini jangan ngaji mulanya apa? Belajar hikam itu. Mulanya kan saya bilang, alas, wong desa, bakul kok ngajine hikam, korban loh. Korban kenapa? Ketika ngaji yang bab masuk surganya, yang masuk surga itu yang dibahas masuk surganya para solihin sodikin, yang memang gampang, ya kan? Enak kan? Iya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu bagi mereka. Makanya apa? Di dalam mengatakan la ilaha illallah saja itu butuh kejujuran. Bukan sekedar la ilaha illallah. Itu dijamin betul. Tapi yahtaju ila sidq. Jujur. Jadi wis mulane kita niatnya apa? Mutolaah bareng. Ya, mbok menawa ana sing nempel. Kita minal maghrurin, korban kita nanti. Orang sekelas kita itu korban. Kon ngajinya apa di? Ikhya. Keren banget itu. Itu kayak Wahidin masuk hotel bintang 7. Tapi begitu melihat rate-nya 1 malam 18 juta. Itu masih murah 18 juta. Kalau lihat hotel di Dubai 1 malam bisa bangun rumah. Hotel di Dubai bisa bangun rumah. Bisa seminggu bisa bangun sekolah 1 komplek. Dah, gitu ya. Jadi niatnya kita mutolaah bareng aja.
Fanzur maka ningalana sapa sira ila nafsika maring awak sira atakuna anata sapa sira yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku fi hizbil ulama illa. Maka lihatlah sekarang, introspeksi yuk sekarang. Kita amal ibadah kayak gini ini udah sampai sekian tahun. Kira-kira kelak ibadahnya kita, niatnya kita, motivasinya kita ibadah yang masih seperti ini, kelak bakal termasuk orang yang kelompok-kelompok partai-partai ulama fil akhirat apa tidak? Atau masih kita kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab? Betul tak? Wa a'malullahi lan piro-piro akmal ya? Akmal apa umal? Umal. Nah itu ya, yang benar umal itu. Kalau punya saya akmal. Karena apa tadi itu kan? Karena tadi kemungkinannya kan dua. Jadi yang ilmu dan amal itu tersusun dari dua kelompok, ulama dan umal. Jadi ini yang benar umal. Nah, tadi wa amal itu wa ukmalillah itu ya. Wa ummalillahi lan pira-pira umale Gusti Allah, pekerjaane Gusti Allah. Au fi hizbaihima atawa ing dalam golongan lorone ulama lan ummal. Kita akan masuk kemana coba dengan ibadah kita yang masih kayak gini nih? Masuk hizbu ulama illah, masuk ummalillah, atau masuk dalam kategori duanya. Fatadrib maka masanga sapa sira bisahmika kelawan panah sira. Maknane panah itu semangatmu, keinginanmu itu, kemauanmu itu. Ma'akulli fariqin sartane saben-saben golongan minhum saking ulama lan ummal. Karena itu pasang sekarang, kuatkan tekad agar kita tidak keluar dari dua kelompok itu kelak di akhirat. Bagaimana? Ya dari sekarang diatur bagaimana kita beribadah. Fahada maka utawi iki tadrib bisah mika iku ahamului penting alaika ing atase sira minat taklid. Maknanya apa tadrib itu? Posisikan dirimu sekarang itu, mengatur diri untuk berusaha menjadi ulama atau ummalillah itu lebih aula, lebih utama daripada apa? Minat taklid, daripada apa melu-melu karpet. Jadil istihali karena sekedar mencari popularitas, apalagi taklidnya cuma untuk mencari popularitas. Kama kila kaya oleh dan ucapakan khud matarahu wada syai'ami fitol atis syamsi ma yugnika an zukhali. Khud ngalapa sapa sira ma ing barang tarahu kang ningali sapa sira ing ma wada lan ninggala sapa sira syai'an ing suwiji-wiji samita kang krungu sapa sira bihi kelawan ma krungu fitol ati syamsi ing dalem nggon surupe nggon metune terbite matahari. Khud ma tarahu ma yugnika orang nyukupi, ma yugnika orang nyukupi opo se'anka ing sira an zukhalin saking perkara kang ilang. Nasi manane perkara kang ilang. Ambillah apa yang kau lihat dan tinggalkan apa yang kau dengar di bawah terik matahari ini. Sebab apa yang kau dengar itu tidak akan mencukupi dari apa yang hilang. Hilang apa maknanya? Tarohu, apa yang kau lihat itu ambil. Kalau kau cuma mengandalkan apa yang kau dengar, orang itu naik popularitasnya, ini, lalu kita tertarik dengan itu. Mayunika anzain, mansukil, mayunika anzukil. Itu tidak akan mencukupi untuk apa yang hilang darimu. Yang hilang darimu apa itu? Akhiratnya. Khudma tarohu, ambil apa yang kau lihat. Mana yang benar? Wada, tinggalkan apa yang kau dengar. Fitol atis samsi ma yughnika an zuhali. Karena itu apa yang akan kupi bekal hidupmu itu daripada yang hilang, akhiratnya kau tinggal lalu kau mengejar hanya popularitas. Alayya ingatasi ingsun anaya ingsun sanang kulu bakal nukil ingsun min sirati fuqaha is-salaf. Nah sekarang kita masuk pada pokok pembahasan ini. Sebenarnya saya setiap ngaji makanya dikasih judul. Harus ada judulnya kalau ngaji. Jangan kayak baca kayak gini, halaman sekian, nomor sekian, cetakan Al-Haromen. Itu berarti belum mutolaah, karena tidak tahu apa yang akan dibaca substansinya. Jadi admin itu juga harus cerdas, makanya harus lihat
temanya apa? Ini sebenarnya tadi saya bikin tema apa? Apakah Imam Syafi'i itu termasuk ulama dunia? Tanda tanya. Jadi setelah dari awal Imam Al-Ghazali mengkritik besar-besaran bahwa fuqaha faqih itu ulama dunia, maka pertanyaannya, apakah madzhabul arba'ah? Kita mulai dari Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i itu termasuk ulama dunia atau ulama akhirat? Itu sebenarnya judul kita pagi hari ini. Min sirati fuqaha is-salafi, saking lampai biografine fuqaha us-salaf. Ma ing barang tak lamu kang ngerti sapa sira bihi sebab ma annalladzina ing temen satune wong akeh intahalu kang plagiat. Jadi kalau bahasa sekarang intihal itu plagiat, melakukan palsuan sapa alladzina madzahibahum ing tak lamu annalladzina temen satune wong akeh intahalu kang pada melakukan kebohongan, kegorohan sapa alladzina madzahibahum ing pira-pira madzhab alladzina iku dzalamuhum ndolimi sapa alladzina hum ing fuqaha us-salaf wa annahum lan temen satune alladzina takholu iku min asyaddi khusumaihim, saking luwi jahate pira-pira musuhe fuqaha us-salaf. Fa innahum maka temen satune alladzina tahalu iku maqasadu ora nejo sapa si alladzina tahalu bil ilmi fa innahum maka temen satune fuqaha salaf iku maqasadu ora nejo sapa fuqaha salaf bil ilmi kelawan ngilmu illa wajhallahi angin ing ridone Gusti Allah. Al-an, sekarang kata Imam Ghazali, waktunya saya ingin membedah, menguraikan tentang biografi ulama-ulama salaf. Jadi maknanya begini kalau dirutut bahasanya. Setelah saya mengkritik habis-habisan para fuqaha dan mutakallimun dengan menyebutnya mereka adalah ulama-ulama dunia dan ulama dan ilmu-ilmu mereka adalah ilmu dunia, maka sekarang saatnya saya untuk mengurai biografi ulama-ulama salaf. Apakah mereka itu termasuk ulama dunia seperti yang saya katakan ataukah bukan? Maka dengan demikian harus kita mengurai satu persatu ulama madhab. Dan di sini ternyata yang dicontohkan oleh Imam Ghazali 5 ulama besar, bukan 4, 5 yang disebutkan oleh Imam Ghazali dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, plus kemudian yang kelima yang akan dibedah menjadi contoh untuk memisahkan antara ulama faqih dunia dan fuqahaul akhirat, atau ulama dunia dan ulama akhirat. Kita akan mulai dari Imam Syafi'i. Begitu, jadi admin itu harus tahu sebelumnya. Jadi bikin judul itu langsung. Berarti ini menunjukkan bahwa udah tahu isinya. Jadi kalau ada orang ngaji kok nggak ngerti judulnya, itu berarti belum mutola'ah. Makanya saya setiap minggu kalau live itu mesti sudah ada judulnya. Tafsir pun dikasih judul. Itu baru namanya tahu, dan itu yang ngaji juga sudah mutola'ah. Itu ya Pak Admin. Nah, itu. Jadi harus mutola'ah, paling tidak tanya gitu loh. Jadi biar kelihatan bagus dan itu menarik. Oh, judulnya ini menarik. Itu ilmu dakwahnya begitu. Jadi dakwah bil Facebook wal YouTube itu harus ada itu. Nah, kemarin nggak ngaji pembukaan muqaddimah itu, lihat tuh kemarin. Manil mudzakkir wa huwa hafidun li hududillah wal mudzakkiru huwa warisun muhammadiyun bla 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 bla. Itu penting, bagus itu kemarin itu. Dah. Itu Pak Admin. Jadi ada ilmunya. Nggak cukup pakai halaman. Orang itu nggak mesti halaman. Ya kalau ada yang tanya halaman boleh lah. Halamannya tetap, tapi subjudulnya dikasih. Barangkali ada teman di rumah yang ikut ngaji, ya bagus juga. Dah, balkanu mana tadi? Waqad syuhida lan teman-teman den gawe saksi min akhwalihim, atau teman-teman den weruhi min akhwalihim saking piro-piro tingkai fuqaha ussalaf opo ma barang huwa kang utawi ma iku min alamati ulama il akhirati saking piro-piro alamati ulama akhirat. Sekarang saya waktunya untuk menguraikan biografi ulama fuqaha salaf ahli fikih dari kalangan ulama salaf.
Dengan demikian, maka Anda akan bisa membedakan mana alladzina tahalu, orang-orang yang melakukan pemalsuan atas nama fuqaha. Kan sekarang banyak itu kata Imam Ghazali. Orang menyebut dirinya fuqaha, padahal dia bukan fuqaha. Justru sebenarnya dia yang mengklaim selama ini menjadi fuqaha. Dia adalah sebenarnya asyaddu khusumaihim. Dia ini musuhnya para fuqaha yang sejujurnya. Jadi banyak fuqaha kaleng-kaleng. Nah, dari sini aja sampai sini titik ini, maka sebenarnya Imam Ghazali ketika mengatakan faqih, fuqaha dan ilmu fikih itu ilmu dan ulama dunia, itu sebenarnya yang dimaksud, yang dikritik oleh Imam Ghazali bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Abu Hanifah, bukan Imam Malik, bukan Sufyan Ats-Tsauri, bukan Imam seterusnya, Romli dan seterusnya, tapi adalah mereka yang mencatut namanya fuqaha lalu mengklaim saya adalah fuqaha. Itulah. Itu sebenarnya itu maknanya asyaddu khusumaihim alladzina tahalu fi madzahibihim. Mereka yang melakukan plagiatisme atas nama ini, atas nama ini, atas nama fakih, atas nama ulama. Itu sebenarnya yang dimaksud oleh Al-Ghazali yang dari awal mengatakan ilmu fikih, ilmu dunia. Ulama fikih, fuqaha, ulama dunia. Mutakallimun, ulama dunia. Itu mereka ini. Sebab apa? Kata Imam Ghazali lain, wa innahum ma qasadu bil ilmi illa wajhallah. Sebab fuqaha salaf itu dengan ilmu fikihnya itu tidak mencari apa-apa kecuali mencari ridhonya Gusti Allah. Beda dengan ulama MUI terakhir mencarinya, itu kalau MUI bukan itu lagi ya, prestis. Waqad syuhida, nah itu waqad syuhida min akhwalihim, dan itu terbukti bisa dilihat tanda-tanda bahwa fuqaha salaf itu banyak kita lihat, kita temukan alamatu ulama'il akhirat, bahwa pada diri mereka Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, itu yang kita temukan bukan tanda-tanda ulama dunia, tapi yang kita temukan adalah tanda-tanda alamat-alamat ulama akhirat. Kama sayati kaya oleh bakal teka opo bayanu penjelasannya mak fi babi alamati ulama il akhirati, ing dalam babe alamate piro-piro alamate ulama akhirat itu akan dibahas nanti pada babnya. Apa tanda-tandanya ulama akhirat? Fa innahum, maka teman satune fuqaha ussalaf iku makanu ora ana sapa fuqaha ussalaf iku mutajarridina. Fokus, kalau bahasanya iku mutajarridina kang fokus di ilmu fikih, mari ilmu fikih. Mereka fuqaha ussalaf kayak Imam Syafi'i itu bukan orang yang hanya fokus kepada satu bidang, satu masalah, yaitu teori-teori fikih. Bukan. Jadi bukan orang yang hanya bicara tentang teoritis, tapi juga mereka-mereka itu adalah praktisi amal ibadah. Kalau kemarin Imam Ghazali mengatakan salah satu kritiknya, kenapa fuqaha itu disebut ulama dunia? Karena dia hanya fokus kepada dalil-dalil, bahkan sampai merambah yang fardu kifayah. Sementara yang fardu ain yaitu tentang masalah hati, sir, nafsu, itu dilupakan. Makanya 3 hari yang lalu kata Imam Ghazali, coba kamu tanya tentang sabar ikhlas, maka dia akan cicing. Maka dia akan menjawab, itu bukan bid'ahku. Nah, ini arahnya orang kebalik. Ini jelas namanya ulama dunia. Tapi Imam Syafi'i, fuqaha salaf itu kita temukan tanda-tandanya akhirat. Dan maka mutajarridin, mereka itu bukan orang yang hanya fokus kepada fikih. Balkanu balik ana sapa fuqaha salaf iku mustaghillina piro-piro wong kang ketungkul sibuk bi ilmil qulub, kelawan piro-piro ilmune hati, tapi dia juga orang yang memerhatikan tentang ilmunya hati, itu ya. Jadi ya ilmu dohir fikih, ya ilmu batin, itu fuqaha salaf. Wa muraqibina lan pira-pira wong kang niti-niti mengawasi laha maring kulub, di samping masalah abal dohir juga tentang hati, itu golongannya Imam Syafi'i DKK. Walakin sorfuhum, tetapi ne utawi mengoe fuqaha salaf anit tadrisi saking mulang wa tasnifi lan ngarang fihi ing dalam fikih iku walak sorfuhum anit tadrisi iku tetap ing dalam sorfuhum ma utawi perkara sorfa kang ngengokaken apa ma sahabat anit tasnifi saking ngarang wa tadrisi lan mulang fil fikih ing dalam fikih. Oke, sekarang bagaimana? Kok para fuqaha salaf itu juga meninggalkan
Nanya sorfum itu kalau bahasa kita meninggalkan. Sebenarnya tidak meninggalkan banget, wong nyatanya pembelajaran di Imam Syafi'i yang berjalan. Itu sorfim itu maknanya. Jadi seolah-olah kenapa sih para fuqaha salaf itu tidak banyak ngarang, tidak banyak menyusun? Itu alasannya sama seperti yang masorrofa fi sahabat. Jadi alasannya elatnya sama yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa para sahabat itu tidak banyak mengarang? Hari kemarin itu sahabat kan tidak banyak ngarang, tidak banyak fatwa, tidak banyak mulang. Itu sama kata Imam Ghazali. Jadi alasannya sama. Tapi kan kalau sebenarnya kalau kita lihat tuh kaderisasi di antara madzhabul arba itu kan luar biasa. Walaupun ya tulisan-tulisannya itu kemudian dituliskan oleh muridnya katanya. Jadi ini yang dimaksud masorofahum anit tadrisi wat tasnif. Kenapa tidak giat banget? Tidak giat banget. Oh, sangat giat sebenarnya. Tapi mungkin secara global kata Imam Ghazali. Kenapa sih di kalangan fuqaha salaf itu karya ilmiahnya sedikit barangkali gitu loh. Tidak sekolah-sekolah pondok-pondok itu kenapa sih gitu loh. Itu alasannya sama dengan yang dilakukan oleh sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu tajarrud, mujarrad atau tajrid, fokus hanya kepada hati dan akhirat. Itu kira-kira gitu samanya. Ma'annahum sarta tamen satuhune fuqaha salaf iku kanu ana sapa fuqaha salaf iku fuqaha pira-pira fuqaha mustaqillina, pira-pira kang mandiri bi ilmil fatwa, artinya yang mumpuni bi ilmil fatwa kelawan ilmu fatwa waswari filan piro-piro ilmu swarif pengaturan wadawa ilan piro-piro pengajak mutayaqqinatun kanu mutayaqqinatun ma'akanu fuqaha mustaqillina bi ilmil fatwa waswari fi wadawa mutayaqqinatun kang yakin wala hajatalan oranan hajat iku maujud ila dikriha maring nuturaken ila dikriha maring nuturaken si ila dikriha maring nuturaken itu ilmul fatwa waswarif wadawai ila akhirih. Wa nahnu lan utawi kita al-ana ing dalem saiki iku nadguru nuturaken sapa kita min akhwali fuqahail Islam. Sekarang saatnya kita untuk menjelaskan mengurai satu persatu fuqahaul Islam. Nuturaken ma ing barang taklamu kang ngerti sapa sira bi kelawan ma annama ing temen satune barang ta karena kang nuturaken sapa ingsun ing ma iku lainana apa ma iku tok nan nacat-nacat memojokkan menjelekkan fihim ing dalam fuqahaul Islam bal huwa balik utawi ma iku tok nun nacat-nacat fiman ing dalam wong adharo kamertelakaken sapa man al iktidaa ing manut bihi kelawan fuqahaul Islam mutanakhilan kalen memplagiat memalsukan madzhabahum ing pira-pira madzhabe fuqahaul Islam wa huwa utawi khale utawi man iku mukhalifun kang nulayani lahum maring fuqahaul Islam fi a'malihim ing dalam pira-pira ngamale fuqahaul Islam wasiyarihim. Nah, siar berarti jamak. Kalau sair mufrad. Makanya ada kitab tuh di lemari saya Syiaru A'lamin Nubala. Itu yang di bawah tuh. Syiaru A'lamin Nubala berapa jilid? Itu berarti apa manane? Siar. Biografi ulama-ulama besar. Syiaru A'lamin Nubala. Makanya kalau dibaca sekarang kita waktunya untuk menjelaskan apa? Syiaru A'lamin Nubala gitu ya. Kalau wasiyarihim lan piro-piro karena itu akmal itu berarti jamak, maka maktufnya juga jamak. Wasiyarihim lan piro-piro biografine si wasiyarihim lan piro-piro fuqahaul Islam. Jadi, nah sekarang saya waktunya untuk menjelaskan. Dengan penjelasan saya ini, Anda akan tahu gitu, bahwa yang saya maksud dari awal mengatakan fuqaha itu adalah ulama dunia dan fikih itu adalah ulama dunia. Anda akan tahu maksud saya bahwa saya tidak menjelek-jelekan madzhabul arba'ah, Imam Syafi'i dan seterusnya atau fuqahaul Islam, tapi yang saya maksud dengan tesis saya itu sejak awal kata Imam Ghazali itu fiman apa tadi adharul iktida. Tadi yang saya katakan orang yang saya maksud itu adalah orang yang sok-sok memfakihkan diri gitu loh ya. Memfakihkan
diri, mengalimkan diri, seolah dia faqih, seolah padahal dia mukhalifun lahum. Dia seolah mazhab Syafi'i, dia mazhab Hanafi, mazhab Maliki, padahal wa mukhalifun lahum. Padahal apa yang dilakukan bertentangan dengan mazhab yang dia klaim. Itu yang saya maksud maknanya fuqaha. Itu adalah ulama dunia. Bukan seorang mujtahid yang benar-benar mujtahid sekelas Imam Syafi'i dan seterusnya. Nah, jadi saya tidak mencela para mujtahidin ketika saya mengatakan sekali lagi fuqaha adalah ulama dunia. Tapi yang saya maksud adalah fiman adharol iktida. Yang saya kritik itu adalah orang yang sok-sokan, yang menampilkan dirinya, memposisikan dirinya, mengklaim dirinya sebagai ahli fikih, pakar hukum, dan seterusnya. Fal fuqaha maka utawi fuqaha alladina apa alladhi? Alladina ya. Kalau punya saya alladhi ini alladina. Kok kitab mahal kok ya kalah dengan kitab murah ya. Alladina fal fuqaha maka utawi fuqaha alladina rupane wong akeh hum kang utawi fuqaha iku zuamaul fikhi. Pimpinane fikih, penanggung jawab fikih, wa qadatul khalqi lan pimpinane makhluk, akni ngersakaken sapa ingsun alladzina ing wong akeh kathura kang akeh opo atba'uhum piro-piro pengikuti alladzina fil madahibi iku khamsatun lima. Nah itu tadi saya katakan, kata Imam Ghazali, fuqaha yang berhak disebut zu'amaul fikhi, pembawa panji fikih di muka bumi ini, dan waqadatul khalqi, dan menjadi pimpinannya makhluk. Itu artinya yang mengatur, karena dia yang memberikan pelajaran bimbingan bagaimana sholat dan seterusnya, hukum-hukum, itu qadatul khalqi, yang banyak pengikutnya. Di muka bumi ini cuma ada 5, kata Imam Ghazali. Orang yang berhak, mungkin bahasa kasarnya begini, orang yang berhak disebut faqih fuqaha di dunia ini cuma 5. Siapa? Asy-Syafi'i, rupanya Imam Syafi'i, wa Malik, wa Ahmad bin Hanbal, wa Abu Hanifah, wa Sufyan as-Sawri. Ini real fuqaha, real ulama akhirat. Saya tidak mengkritik ini, kata Imam Ghazali. Jadi ketika saya mengatakan fuqaha itu ulama dunia dan ilmu fikih itu ilmu akhirat, bukan orang 5 ini dan bukan ilmunya orang 5 ini. Sekarang orang nyuwun sewu, katakanlah orang bacul masail ya masih ada kok. Ya toh, kepengen dianggap pinter, perwakilan ini paling hebat. Nah itu ya sudah toh. Itu kan gitu. Jadi saya tidak mencela 5 orang ini. Justru saya ngakui, ini loh kalau kepengen melihat fakih yang sesungguhnya. Ini loh orangnya kalau melihat ilmu akhirat yang sesungguhnya. Lihatlah 5 orang ini. Nanti akan diuraikan oleh Imam Ghazali. Paham? Paham belum nih? Jangan salah paham nanti. Jadi dengan tesis-tesis Imam Al-Ghazali dari awal sampai hari ini sudah mulai terbuka. Apa maksudnya Imam Ghazali mengatakan ulama fikih atau fuqaha itu ulama dunia dan ilmu fikih itu ilmu dunia. Siapa dan ilmunya siapa? Itu ya. Udah jelas? Itu. Ngaji itu harus jelas. Wa kullu wahidin utawi saben-saben sawiji minhum saking khamsah iku kana ana sapa kullu wahid iku abidan wong kang ahli ibadah, wa zahidan lan wong kang zuhud, wa aliman lan wong kang bi ulumil akhirati kelawan piro-piro ilmu akhirat, wa faqihan lan wong kang paham fi masalihil khalqi ing dalam piro-piro kemaslahatan makhluk, fid dunya ing dalam dunya, wa muridan lan kang ngarepaken bi fiqhi kelawan faqih kullu wahid wajhallah. 5 orang ini adalah semuanya abid, zahid, alim, faqih dan
hanya dengan itu semuanya, sifat-sifat itu semua, itu hanya muridan bifiqihi wajhallah, hanya untuk mencari ridhone Allah, bukan mencari popularitas, bukan mencari kalau sekarang royalti, bukan mencari royalti. Makanya bagus sih kayak Gus Baha itu, nggak punya dia YouTube itu. Yang bikin YouTube siapa? Orang. Yang untung siapa? Orang. Gitu ya. Makanya orang berebutan masukkan bikin konten video-videonya Gus Baha. Kalau saya doakan jangan viral, nanti rugi saya. Rugi nanti kalau viral, nggak bakal di sini lagi karena diundang terus. Makanya doakan saya jangan viral. Nah, kalau udah viral ngaji ikhya libur terus. Itu kan. Dah, itu ya. Fahadihi maka utawi ikiki abidan azahidan iku khamsu khisalin, 5 piro-piro pekerti luhur. Ittaba'ahum kang anut hum ing fuqahaul Islam, sapa fuqahaul asri, piro-piro fuqahane masa kini. Nah, ini loh. Inilah sifatnya fuqaha yang real, yang original. Apa itu sifatnya? Abid, zahid, alim, terus faqih dan muridan liwajhillah. Ini sifatnya ulama akhirat tuh ini. Dan ini sifatnya orang 5 itu tadi, Syafi'i, Hanafi, Maliki, sampai Sufyan As-Tsauri. Nah, tapi sifat ini kemudian diadopsi oleh siapa? Nah ini, min ittaba'ahum fuqahaul, dipotokopi sama fuqahaul asri. Itu fuqahaul asri sejak zaman Imam Ghazali itu. Imam Ghazali lahir 450. Wafat 555. Jadi usianya Imam Ghazali cuma 55 tahun. Wow. Itu Imam Ghazali sudah berani mengkritik deh. Fuqaha era saya ini. Makanya ketika itu lihat, kalau dilihat kitab mungkin minad dolalnya, aku pun gak percaya dengan fikih. Aku gak percaya dengan ulama fuqaha itu. Omong kosong. Karena yang dilihat itu adalah fuqaha ini yang berkeliaran di pasaran itu, halal haram. Al halalu ben wal haramu ben. Aku santai. Wah. Golongan fuqaha yang kayak gitu tuh. Tad, ini hukumnya bagaimana? Udah taat, makasih ya Tad ya. Nah, itu halal, Pak. Nah, yang fuqaha yang kayak gini nih. Itu bukan zahid, bukan abid, bukan faqih, bukan wajhan lillah. Nah, sifat-sifat 5 ini tadi itu ternyata diadopsi, di copy paste oleh fuqahaul asri yang sejak zamannya Imam Ghazali, apalagi fuqahaul hadas zaman yang tujuannya katakanlah saya katakan orang di Basul Masail pun itu masih ada termasuk ini intihal, pemalsuan sikap ala khoslatin ingatase tingkah wahidatin kang siji oleh fuqahaul asri yang dikopi itu cuma 1, bukan 5-5-nya. Apa itu yang dikopi? Wahia utawi khoslatin wahidah. Tapi dengan mengkopi 1 aja dia sudah mengklaim saya adalah ahli fikih. Jadi yang 5 itu oleh fuqahaul asri yang dikopi cuma 1. Tapi lalu dia dengan PD-nya mengatakan bahwa saya ahli fikih. Saya faqih. Apa itu khoslatun wahidah? At-tashmiru. Iku at-tashmiru nemen-nemeni wal mubalaghatulan banget akan fi tafariil fikih ing dalam ngepang-ngepangaken atau mengurai fikih. Cuman itu nyocok hanya dari pendalaman materi fikih. Yang lain nggak dikuasai. Ini loh yang saya maksud kata Imam Ghazali. Penyakitnya di sini. Ini loh dasar hasil penelitian saya, hasil riset saya tuh di sini kata Imam Ghazali. Ketika saya mengatakan fuqaha itu ulama dunia, karena Imam Ghazali itu sudah melakukan riset, penelitian. Jadi pada eranya Imam Ghazali banyak orang berjubah, bertasbih, pakai imamah, bersorban. Wah.
halal, haram. Itu syubhat. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, hada halal wa hada haram. Bas. Sampai di situ. Tapi alimannya, abidannya, zahidannya, wariannya, wajhan lillahnya ditinggal. Itu jelas ya. Jadi tesisnya Imam Al-Ghazali ketika mengkritik fuqaha adalah ulama dunia dan ilmu fikih adalah ilmu dunia. Itu yang dikritik adalah kelompok itu. Kelompok yang melakukan plagiatisme terhadap fikih dan fuqaha, berpakaiannya plagiatisme. Ya kan? Sementara yang lain sifat yang pokoknya yang menjadikan itu menjadi identitas ulama akhirat, abidan, zahidan, warian dan seterusnya tidak dikopas. Itu. Li'annal khisala karena temen satune pira-pira pekerti al arba akan papat ikulah tasluhu ora patut oposi al khisalul arba illa lil akhirati. Nah, yang empat itu yang sebenarnya menjadi identitasnya akhir. Ternyata tidak dipakai oleh ulama zaman ulamaul asri. Ya pantas kalau Imam Ghazali kemudian mengatakan walaupun dia berdalil, walaupun kitabnya satu lemari, tapi kalau wariannya, zahidannya dan seterusnya itu tidak ada yang menjadi simbol ulama akhirat. Itulah alasan saya kenapa saya menyebut mereka ulama dunia. Jelas? Nah, itu ngaji itu harus jelas begini. Dah. Wa hadhil khoslati lan utawi ikilah pekerti al wahidati kang siji. Dan sementara satu poin yang dikopi tadi itu loh, yaitu apa? At-tasmir wal mubalaghah fi tafari'il fiqh. Mendalami kajian-kajian fikih tok. Mendalami menguasai dalil-dalil tok. Kita kan sudah mengatakan hebat tuh. Kalau sekarang orang yang menguasai dalil argumentasi itu Idrus Romli. Udah di luar kepala mau dalil apa aja itu. Kalau sekarang lagi Jawa Timurnya Pak Ma'ruf Khozin, nah, yaitu termasuk andalannya dalil-dalil Bajul Masail. Terus Pak Azizi. Nah, itu ya. Iku tasluhu patut opo hadil khoslah lid dunya kadune dunya wal akhiratilan akhirat. Yang satu itu memang bisa untuk dunia, bisa untuk akhirat. Fikih bisa untuk dunia, bisa, dan itu pun tergantung kekuatan nih niatnya, dipengaruhi lagi itu. In urida lamun den karepaken biha kelawan khoslatil wahida opo al akhiratu akhirat qalla maka kidik opo solahuha kebagusane si khoslatil wahidah lid dunya kaduene dunya. Nah, ilmu fikih itu bisa untuk dunia, bisa untuk akhirat. Ketika digiring untuk menjadi alat akhirat, maka bagian dunianya orang itu semakin sedikit dia. Ayo kalau itu halal, itu haram, itu haram, itu haram, nggak kebagian amplop dia. Nisbatnya begitu tak? Qalla maka menjadi sedikit lid dunya, qalla salahu lid dunya sammaru. Kira sammaru pada teman-teman ini seperti fuqahaul zaman, fuqahaul asri laha maring khoslatul wahidah biha kelawan khoslat wadda ulan ngajak-ngajak sopoh fuqahaul asri biha kelawan khoslatul wahidah musyabahata ulaikal a'immati karena nyerupani mengkonon-mengkonon piro-piro imam tadi itu loh. Ketika dibawa kepada akhirat, popularitasnya ini haram, nggak laku dia. Akhirnya nggak terkenal lagi. Maka lalu apa dia akan berusaha untuk membangun diri, image ben pada karo ulama kae. Ben pada karo Imam Syafi'i dengan begini-begini. Karena untuk meningkatkan ratingnya lagi. Ini kan rusaknya di sini. Itu ya. Wahai hata ado banget antukosa ingin taden pada akan sopo al malaikatu malaikat bil haddadina kelawan tukang besi. Oh, nggak bisa mas. Nggak mungkin tukang besi disamakan derajatnya dengan malaikat. Maknanya apa? Orang-orang yang kayak gitu bergentayangan yang suka kopas kola itu nggak bisa. Walaupun dia pakai baju jubah, sorbannya gede, nggak bisa. Makanya sampai saya nyuruh saya, tamu-tamu kayak kemarin, saya tuh nggak refleks sudah, nggak refleks saya.
Ya walaupun nemu salaman terus saya keluar lagi, cuman habis Jumatan. Nggak refleks saya. Siapapun saya. Saya loh ya, saya. Kenapa? Orientasinya sekarang orang keliling itu adalah tani. Coba kalau setahun ada 5, 10. 10 jutaan saja udah berapa? Mendingan kamu bocah sing orang bisa bayar sehari ya. Kalau saya. Tapi kalau orangnya itu benar-benar sudah kelihatan. Wong dia kemarin itu bocah masih mahasiswa itu, cuma gede awaknya tok. Lagi kuliah di Malaysia itu. Ya cuman menang oleh nama Habib tok, mana Yaman. Sekarang itu Mas ya Mbak, orang kayak gitu sekarang itu udah menjadi bisnisnya para mahasiswa Timur Tengah. Dia modal beli tiket, Ustadz kesini. Nanti diputerin. Ini ada chef dari ini mau main. Nyuwun chef sekelasnya Chef Fadil itu. Masya Allah. Itu pembawanya pendam itu ngerga nih. Ini tiketnya sekian. Ini anunya sekian. Sampai adik saya itu Nasrullah itu pernah sampai ngomong langsung sama Chef Fadil. Saya kok begini sih? Orang-orang yang bawa jenengan itu sampai kalau ke pondok sini ngergani sekian, tiketnya sekian, setiap kali pondok ngomongnya tiket sekian, dikasih harga tiket berapa pondok? Kalau 10 pondok 15 jutaan saja sudah 150. Nah ini yang fuqahaul asri, makanya kan nggak respect, kecuali kalau orang-orang yang sudah brandnya itu sudah diakui dunia, oke lah. Ini donga ya donga bagus ya. Kenapa kita tidak donga dewek aja? Wahai hata antuqasal malaikatu bil haddadin. Gitu ya. Fal nuridu maka becik nekaken ingsun al-ana ing dalam saiki min akhwalihim saking pira-pira tingkae fuqahaul Islam. Ma ing barang ya dulang nuduhaken apa ma ala hadil khisalil arba' ing atase ikilah piro-piro pekerti luhur al-arba'i kang papat. Maka sekarang saatnya saya akan murai satu persatu dengan 4 sifat yang dimiliki oleh masing-masing ulama itu fuqahaul Islam yang asli, yang ori. Karena yang 4 sifat ini yang merupakan originalitas atau originalitas gitu ya. Fa inna ma'rifatahum maka teman satu ngaweruhi fuqahaul Islam bil fikih kelawan fikih iku dhahiratun pertela. Ini masalah mengukur kealiman tentang fikih itu sudah cukup kita melihat dari sisi mana makalah-makalahnya, kaul-kaulnya hada halal wa hada haram wa qaulu hada wa qauli hada wa qila itu sudah cukup. Tapi itu untuk menilai dia fuqahaul akhirat atau tidak harus dilihat dari 4 sifat. Nah 4 sifat ini nanti akan kita bahas satu persatu dari 5 tokoh besar dimulai daripada Imam Syafi'i wa insyaallah ghadan nukammil hadzal maudhu biidznillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.